Jadi perkara ini anak disuruh putus doang, orang masih bocah ya. Tapi dia langsung ngebunuh orang-orang dalam satu rumah. Cuman endingnya nih gengs, aduh bikin nangis. Langsung auto kangen sama orang tua kita. Hey everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dua? Mohon supportnya untuk klik subscribe dan video baru ada di Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hai gengs, gimana nih? Resolusi kulit glowing di hari lebaran udah tercapai belum? Buat kalian yang ikutin sebulan ini, kan gue lagi getol tuh. Skincarean pakai Miracle Glossy Series nih, ya biasa. Biar kulitnya jadi glowing nih. Pede gitu ketemu saudara-saudara. Biar kagak dijulitin. Nah mumpung ini juga produk-produknya udah mau habis, udah pakai kita sebulanan. Kita habisin aja langsung ya. Jadi skincarean bentar. Seperti biasa, langsung kita semprot pakai Glossy Face Toner. Praktis banget kan, disemprot doang caranya. Lanjut kita pakai Glossy Serum yang bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan masih ada ya. Karena ini juga udah mau habis, tinggal dikit. Alhamdulillah masih ada nih. Lumayan. Langsung aja di tap-tap. Nah. Udah cepet banget ngeresepnya, gengs. Pakai gini tuh nggak usah lama-lama. Selanjutnya night cream yang tutupnya hitam, kita korek-korek. Nggak apa-apa udah, tinggal dikit. Yang penting tetap bisa memberikan hasil yang paripurna. Udah selesai gini aja, kok lu males sih? Jangan males jadi orang. Nah, kelar. Tuh gengs, pokoknya usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Kalau lu ada kemauan rutin pakai getol tiap hari gitu, namanya skincarean ya, buat kulit sendiri. Investasi, biar bisa jadi sehat, lembab, dan hasilnya glowing. Gue bilangin apa dari sebulan yang lalu, tapi tidak ada kata telat. Jadi buruan deh, order Miracle Glossy Series sekarang. Pakai kode promo ini nih, biar tambah cuan. Pada dapat angpau THR sama lebaran kan? Daripada dibeliin barang-barang yang kagak jelas, mending investasi aja buat muka. Nah, langsung gercep ya, mainkan! Gengs, gimana nih? Euforia lebaran. Ada yang mudik nggak kalian? Ada mudik kemana? Komen di bawah ya, kita pengen tahu. Ditanyain macam-macam kagak lo? Atau mungkin ini lagi momennya deg-degan perkara mau ngenalin ayang ke keluarga-keluarga. Tapi keselnya ya, kadang tuh keluarga suka lebih kepo daripada petugas kelurahan. Macam kayak nanya, pacarnya kerja di mana? Ibu bapaknya kerja apa? Jabatannya apa? Ya, urusan banget kali ah. Kalian pernah nggak? Giliran jomblo ditanyain mulu, kapan kawin? Mana pacarnya? Giliran udah punya pacar, malah kagak disetujuin sama orang tua. Bukan perkara beda agama ya. Kalau ceritanya begitu, mohon maaf, emang sulit di negara plus 62. Yang kalau kata Ziva tuh, Tuhan memang satu, kita banyak mau. Salah. Liriknya kagak begitu ya. Cuma biasanya, orang tua itu kan memang akan melihat dari bebet, bibit, dan bobotnya. Kalau udah kagak srek di hati nih, udah dah. Disuruh putus. Tapi separah-parahnya, kalau misalkan hubungan kalian tidak direstuin sama orang tua nih, kalian bakal ngapain? Apakah pasrah aja, terus nyetel musik? Kukira kita asam dan lambung, hati-hati di jalan. Atau lagu lain tuh? Segala cara telah ku coba, pertahankan cinta kita. Selalu ku titipkan dalam doaku, tapi ku tak mampu melawan ibu restu. Lah kita nyanyi mulu ya? Maaf ya, pengang kuping lu. Soalnya gengs, di sini ada kasus di mana ada seorang remaja wanita berumur 16 tahun yang bucin banget sama ayangnya, gengs. Sampai tega ngebunuh satu keluarganya dengan cara yang brutal banget. Perkara kagak direstuin nih dia. Jadi si anak kuntilanak ini tuh bernama Erin Kevey, dan semuanya itu terjadi saat dia bertemu dan mulai pacaran sama seorang laki-laki bernama Charlie Wilkinson yang umurnya masih remaja juga, yaitu 18 tahun. Jadi mereka beda 2 tahun nih jaraknya. Pokoknya anak umur segitu ya, pasti cintanya masih cinta monyet nggak sih? Nah, awal mula pertemuan mereka itu terjadi sewaktu si Erin lagi kerja part-time di sebuah restoran fast food gitu. Nah, si Charlie ini datang nih sebagai pengunjung, dan pas mau mesen, tiba-tiba cinta datang. Stop, Van, stop. Jangan nyanyi mulu ya. Jangan nyanyi mulu. Kesian yang dengerin ya. Ya udah, mereka berdua itu langsung saling suka, terus jadian deh. Dan walau baru pacaran sebentar, tapi mereka merasanya cocok banget dan mau menjadikan hubungan mereka ke arah yang lebih serius. Soalnya si Charlie ini udah sampai ngasih si Erin cincin punya neneknya, geng. Sebagai janji katanya dia bakal nikahin si Erin. Baru anak 16 tahun sama 18 tahun udah tukeran cincin. Adek, cinta tak selamanya indah, dek. Cinta? Hari gini gitu lo ngomongin cinta.
Yang mana nyatanya, hubungan mereka yang gak berjalan mulus kayak FTV. Karena waktu si Erin ini ngenalin si Charlie ke bapak ibunya, orang tuanya Erin langsung ngasih lampu merah. Pokoknya, papa sama mama tidak setuju. Kenapa? Karena bapaknya Erin yang bernama Terry Cafe ini punya firasat kalau sepertinya ada yang nggak beres deh sama si Charlie nih. Namanya juga feeling orang tua ya, kadang suka bener begitu. Dimana keluarga Cafe ini itu termasuk keluarga yang taat ibadah soalnya, dan aktif banget di gereja. Semuanya pokoknya punya background yang baik-baik. Keluarganya ini orang yang taat di gereja, gengs. Adiknya Erin tuh yang berumur 8 tahun, dia bernama Tyler, jagonya main gitar. Terus adik yang kedua yang bernama Matthew, berumur 13 tahun, jago main harmonika. Ibu mereka nih, Penny Cafe, itu juga aktif nih, jago main piano. Sedangkan Erin ini walaupun gak jago main musik tapi suaranya bagus. Yang mana maksudnya ini satu keluarga suka ngisi musik di gereja. Pokoknya keluarganya terpandang, terpuji dan terbaik deh di gereja sekitarnya tuh. Nah tapi semenjak si Erin ketemu sama si Charlie, sifatnya langsung berubah drastis, gengs. Udahlah dia suka pulang malam, suka bolos acara-acara gereja, dan bajunya juga jadi kebuka-buka gitu. Yang lihat gelagat anaknya kok begini nih anak gue ini jadinya nih. Bapak ibunya nih mulai kepoin tuh seluk-beluknya si Charlie di internet. Ya ala-ala orang tua lo yang misalkan lagi ngepoin Instagram teman-teman lu begitu. Agak takut ya kita ya. Tapi karena ini kejadiannya di tahun 2008 ya. Instagram waktu itu belum ngetrend. Jadi maksudnya bapak sama ibunya Erin ini ngepoinnya itu akun MySpace-nya si Charlie. Dan dari hasil perkepoannya itu, mereka makin yakin kalau Charlie memang bukan anak yang baik. Karena mereka menemukan banyak postingan mengenai kayak apa ya, foto-foto mabuk-mabukan. Terus ada kayak artikel-artikel aktivitas seksual gitu. Yang kalau orang tua ngeliatin pasti astagfirullahaladzim. Nah dari situ si Erin langsung dipanggil. Sini kamu harus putus sama Charlie sekarang juga. Digituin kan. Ya tapi ternyata larangan itu membuat Erin ini marah dan menjadi Eren tuh kayak Attack of Titan yang siap membasmi siapa saja. 2 hari tadi setelah dia disuruh putus, tepatnya pada tanggal 1 Maret 2008 di jam 2 dini hari, Charlie dan 2 orang temannya bernama Charles Sweet dan Bobby Johnson ngedatengin rumahnya si Erin nih. Mereka sengaja parkir di luar rumah agak jauh, tapi saat itu Erin ini langsung menyelinap keluar, nyamperin mereka berdua dengan keadaan masih pakai piyama tidur gitu, geng. Di situ Erin masuk ke mobil dan duduk di bangku belakang bareng sama yang namanya Bobby. Sedangkan Charlie dan Charles itu berencana untuk masuk rumahnya Erin buat ngebunuh keluarga Erin di dalam sana. Nah, sebelum masuk rumah, Charlie ini katanya udah sempat bilang ke si Erin nih, kalau kayaknya dia bakal ngebunuh adik-adiknya Erin juga. Supaya maksudnya nggak ada saksi hidup nih yang tersisa. Biar mereka nggak ketahuan. Yang padahal sebenarnya adeknya kan nggak ada urusan apa-apa ya. Jadi emang udah serandom ini kelakuannya, gengs. Dan waktu dibilangin kayak begitu, si Erin cuma ngejawab nih, bebas lah, gue nggak peduli, lakuin aja suka-suka lu. Kayak gitu katanya, gengs. Bener-bener bingung nggak sih kalau ada anggota keluarga nih yang tega banget lu. Kesirap apa guna-guna sih lu, Neng? Sing eling atuh. Ya udah bener aja. Charlie dan Charles akhirnya masuk tuh ke dalam rumah dan langsung menuju kamar bapak ibunya Erin. Lagi tidur kan mereka. Ya jam 2 pagi. Di situ Charlie bawa pistol dan si Charles ini bawa pedang kayak semacam katana yang emang udah mereka siapin, udah mereka bawa. Nah, korban pertama adalah sang ibu tuh Penny yang langsung ditembak di bagian kepala. Habis itu mereka menembak sang ayah Terry sebanyak 3 kali, gengs, yaitu 2 di punggung dan 1 kali di bagian belakang kakinya gitu. Yang mana mereka kira tembakan tersebut udah membuat si Terry mati. Dan setelah itu pun mereka juga menusuk lehernya Terry pakai pedang tadi yang membuat kayak kepalanya sebenarnya hampir putus, jadi keblek gitu loh. Ngilu banget. Nah, tapi ternyata waktu itu ayahnya ini masih sadar. Maksudnya belum mati ya. Tapi ya badannya udah nggak bisa gerak loh, udah lemes, nggak bisa banyak darah. Nggak bisa ngomong juga dia. Nah, sama Charlie dan Charles, dikiranya kan, yaudah nih orang pasti bakal mati lah. Udah begitu keadaannya kan. Pergilah mereka keluar ninggalin. Jahat banget nggak sih? Setelah dari kamar bapak ibunya Erin itu, Charlie dan Charles naik nih ke lantai 2 buat ke kamar adik-adiknya. Pertama mereka nyamperin kamarnya Matthew dulu. Dan saat itu Matthew ternyata udah terbangun. Karena kan sebelumnya mungkin mendengar suara tembakan ya. Dia di situ sempat teriak nih, kayak, jangan Charlie, kenapa kamu melakukan ini? Serem banget nggak sih? Soalnya ini kan kenal, ini pacar kakaknya, kenapa tega gitu. Tapi ya sama si Charlie tetap aja ditembak, gengs. Habis dia nembak Matthew, mereka pergi nih menuju kamarnya Tyler. Dan di situ Tyler juga udah kebangun, tapi dia sembunyi di dalam lemari. Nah, sayangnya persembunyiannya itu ketahuan dan Tyler akhirnya juga dibunuh dengan cara ditusuk pakai pedang. Setelah merasa misi mereka ini udah selesai, kedua pelaku itu tuh berusaha membakar rumahnya si Erin dengan menyulut api di beberapa furnitur sampai apinya ini merembet membesar. Tapi mereka belum sadar kalau sebenarnya Terry, si bapaknya tadi, itu kan belum benar-benar meninggal, melainkan keadaannya masih sekarat, gengs. Nah, setelah Charles dan Charlie ini pergi abis ngebakar rumah, Terry ini tuh berusaha merangkak ke kamar mandi karena di situ ada jendela yang bisa menuju keluar lah. Soalnya kan kondisi rumahnya di belakangnya tuh udah gede nih apinya nih. Bayangin aja ya, ini ngilu banget. Dengan kondisi luka yang kayak tadi, 3 kali ditembak, sama lehernya udah digorok, Terry berusaha merangkak hampir sejauh 300 meter, melewati hutan-hutan, sampai akhirnya sekitar jam 4 pagi. Dia sampai tuh di rumah tetangganya yang bernama Tommy Gaston. Ini ceritanya jadi kayak ada mukjizat, tapi kesakitannya kayak apa itu, nauzubillah min dzalik ya. Melihat kayak begitu ya, tetangganya langsung kaget, telepon 911 dan ngelaporin kejadian yang menimpa keluarga Cafe. Dari situ, Terry langsung dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan yang kritis banget.
banget ya, karena udah kehabisan banyak darah. Ya gila, apa yang ngilu juga kita nyeritainnya. Tapi untungnya dia ini sempat ngasih tahu ke tetangganya tadi kalau pelakunya adalah si Charlie, pacar anaknya. Yang mana sekitar 3 jam kemudian, polisi akhirnya langsung berhasil menangkap 3 orang pelaku yang terlibat, yaitu Charlie, Charles, dan Bobby. Sedangkan si Erin itu ditemui lagi sembunyi di dalam rumahnya si Charlie. Rumahnya juga kayak cuman semacam trailer bekas gitu, Bronx banget. Nah, tapi waktu awal ditemuin sama polisi, Erin ini acting shock dengan bilang kayak, "Pak, saya diculik sama Charles, Pak." Jadi dikiranya polisi pada saat itu Erin ini bukan tersangkanya. Tapi setelah proses investigasi, Charles bilang nih sama polisi kalau dia dijanjikan upah sama si Erin itu sebesar $2.000 atau berarti sekitar ya 28 jutaan buat ngebantu ngebunuh keluarganya. Dan dari 3 orang yang ditangkap itu semua, pengakuannya juga sama, di mana mereka bilang kalau pembunuhan tersebut memang idenya si Erin. Malahan kata si Charlie, sebenarnya pada malam itu pas di mobil, dia udah ngajakin Erin buat kabur aja yuk, semacam kawin lari gitulah, kagak usah pakai bunuh-bunuhan yang. Tapi Erin tetap kagak mau dan malah menyuruh si Charlie buat bunuhlah keluarga gue kalau lu sayang sama gue. Buktikan cinta kamu, Mas. Yang otomatis dari situ si Erin jadi ikutnya ditahan. Dan setelah mendapatkan pengobatan yang panjang, nyawa sang ayah si Terry tadi akhirnya bisa selamat. Di mana dia dengan perasaan sangat sedih dan depresi mengubur istri dan anak-anaknya. Berbulan-bulan Terry ini melalui masa-masa kelamnya sampai dia kepikiran buat nyusul sang istri aja lah ke surga. Cuman untungnya ada keluarga dan orang-orang gereja yang selalu mendampinginya. Sampai-sampai nih di dalam cerita ini yang bener-bener bikin wah banget. Si Terry ini kan tadi basicnya itu bisa dibilang orang gereja banget kan. Waktu si kedua pelaku si Charlie dan Charles ini dituntut hukuman mati sama pengadilan, Terry meminta untuk mencabut hukuman tersebut dan memilih untuk memaafkan mereka, gengs. Dimana katanya biarlah Tuhan aja yang membalas dan semoga kedua anak itu bisa bertaubat. Jujur ini tuh definisi Terkadang malaikat tak bersayap, tak cemerlang, tak rupawan. luar biasa banget nih hatinya Pak Terry. Padahal beratnya rasa kehilangan, apalagi ini kehilangan keluarga ya, dengan cara yang seperti itu biasanya itu kan menjadi semacam dendam banget ya. Tapi dia masih sanggup loh buat maafin para pelaku nih pada akhirnya. Sampai waktu berlalu akhirnya dia merasa siap lagi secara mental dan batin untuk bertemu dengan anaknya si Erin. Terry ini nanya ke si Erin, sebenarnya kamu kenapa, Rin? Kenapa harus seperti ini? Dan waktu itu Erin langsung nangis. Dia cerita tuh ke bapaknya kalau dia sebenarnya tahu rencana pembunuhan itu. Tapi waktu itu katanya dia udah coba menghalangi si Charles. Tapi si Charles and the gang malah nyuruh Erin buat diem dan nunggu aja lu di dalam mobil, katanya begitu. Dan sebagai bapak, Terry ini memilih percaya sama pengakuan anaknya, geng. Dia juga memutuskan untuk memaafkan Erin karena gimana pun juga Erin itu adalah darah dagingnya sendiri. Walaupun orang-orang di sekitar ini pada ya tahu sih ini bapak-bapak baik ya. Tapi anak lu tuh dajal, Pak. Sampai di akhir aja nih anak masih ngebohong. Sosokan katanya bukan dia otaknya. Kayak kan kita gemes ya Tuhan. Susah banget ya jadi orang baik kayak bapaknya Terry. Gini aja kita udah gemes. Masih belum sanggup, berarti akhlak kita nih belum terpuji. Ya tapi gimana pun juga pada akhirnya Terry ini tetap nggak peduli. Tutup kuping dia sama omongan orang-orang lain dan tetap merangkul anaknya si Erin. Akhirnya di bulan Oktober di tahun 2008, Charlie dan Charles tetap dijatuhi vonis. Tapi hukumannya jadi hukuman penjara seumur hidup, bukan hukuman mati. Cuman tanpa kemungkinan kebebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat, sorry. Karena pengadilan tetap harus berjalan toh, soalnya kan udah ada korban. Sampai 3 bulan kemudian, Bobby dan Erin juga dinyatakan bersalah. Bobby sendiri dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Sedangkan Erin ini dijatuhi hukuman penjara seumur hidup juga. Tapi boleh mengajukan pembebasan bersyarat setelah 40 tahun masa hukumannya. Jadi kemungkinan akan bebasnya bareng si Bobby tadi. Karena gimana pun juga dalam kasus ini, yang melakukannya itu kan Charles dan Charlie. Sedangkan Erin sama Bobby ini mengetahui tapi mereka di dalam mobil. Hukuman-hukuman yang diberikan itu tidak langsung juga karena sang ayah tadi akhirnya mencabut tuntutan dia sendiri terutama untuk anaknya ya. Dan kabarnya saat ini, Terry Cafe ini akhirnya sudah menikah lagi dengan seorang wanita, geng. Dia juga sempat menulis buku berjudul Terror by Night yang isinya nyeritain secara detail tentang kejadian pembunuhan pada malam itu. Di situ dia juga menceritakan gimana perjuangan dia melawan depresi buat bisa move on untuk melanjutkan hidup. Dan akhirnya Terry ini juga jadinya sering diundang-undang nih. Jadi pembicara kayak di gereja ataupun di sekolah buat ngasih motivasi yang positif buat orang lain. Tapi dia juga nggak lupa untuk selalu rutin ngunjungin anaknya si Erin. Jadi bolak-balik tuh dia ke penjara terus. Karena dia masih percaya kalau Erin bukan dalang dari pembunuhan yang terjadi. So, gengs, itu sebuah cerita dari anak kagak tahu diri yang dibutakan cinta sama ayam. Emang kamu mau makan dengan cinta? Ya maksudnya nggak segitu juganya kali ya. Kalau bucin agak ngotak dikit begitu. Dan plot twistnya yang menurut gue dari cerita ini sebenarnya adalah si bapaknya itu kok baik banget, Pak. Sampai bisa maafin pelaku dan tetap percaya sama anaknya sendiri. Ini definisi orang tua idaman nggak sih sebenarnya? Selalu merangkul dan percaya sama anaknya ini seburuk dan sebobrok apa tuh dia. Udah jadi beban keluarga, tetap aja dirangkul. Bersubhanallah gitu ya. Ya semoga kita semua nantinya bisa jadi orang tua ya begitu, tapi jangan punya anak yang kayak begitu. Bukan jadi kita gemes lagi. Harus tone dan gitu biar baik kita kayak Bapak Terry image-nya. Ya semoga jadi nadanya ini harus dikontrol kali ya. Oke, gengs. Semoga di euforia Ramadan kali ini kita semua bisa berkumpul bersama keluarga tanpa ada drama-drama rumah tangga. Pokoknya kita semua bisa happy dan
bahagia. Thank you semuanya. Jangan lupa lu untuk subscribe di bawah. Jangan nonton doang lu kagak subscribe lu. Kita harus tonton lagi. Minta tolong untuk subscribe ya. Dan juga like-nya. Sama follow juga. @hirotadadivan gitu Instagram. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di kasus Misesting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek ya begini ya.